Ya, pemirsa tadi sudah disampaikan sektor transportasi dan logistik salah satunya yang mungkin akan terdampak dengan dicabutnya atau berubahnya status dari pandemi ke endemi. Salah satunya adalah maskapai penerbangan berikut ini untuk terkait juga dengan informasi emiten pilihan dan ini juga berkaitan dengan momentum tahunan pemirsa. Di mana maskapai BUMN PT Garuda Indonesia Persero Tbk atau GIA memperkirakan ada tambahan pendapatan sekitar 30 juta dolar Amerika atau setara 449,46 miliar rupiah di Juni 2023. Hal ini didukung dengan meningkatnya lalu lintas udara di momentum Hari Raya Idul Adha dan juga libur anak sekolah. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Garuda Indonesia Persero Tbk, Prasetyo mengatakan lalu lintas penerbangan akan meningkat setidaknya 40% seiring adanya momentum Hari Raya Idul Adha dan libur anak sekolah. GIA memperkirakan ada tambahan pendapatan sekitar 30 juta dolar Amerika atau setara 449,46 miliar rupiah di Juni 2023. Selain itu, keberangkatan umat muslim untuk ibadah haji merupakan salah satu andalan pendapatan Garuda Indonesia. Adapun ibadah haji dapat berkontribusi hingga 15% dari total pendapatan per tahunnya. Diperkirakan Garuda Indonesia memperoleh pendapatan dari penerbangan ibadah haji hingga 3,47 triliun rupiah. Perhitungan ini dilakukan dengan jumlah 111.000 hingga 112.000 jemaah haji dengan rata-rata tiket penerbangan per jemaah mencapai 31 juta rupiah. Selanjutnya lalu lintas penerbangan juga akan terus meningkat hingga akhir 2023. Hal ini seiring dengan armada pesawat Garuda Indonesia yang kesiapannya sudah mencapai 50% dan ditargetkan mencapai 70% pada akhir tahun. Berbagai sumber IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini pergerakan saham Garuda tidak kemana-mana, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 64, pada pukul 9.30 mengalami penguatan dan menembus level 65 dan tampaknya ini merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Namun level ini tidak mampu dipertahankan, saham Garuda kembali mengalami koreksi ke level 64 dan level yang sama hingga pembukaan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa, level 64 mampu dipertahankan dan kami akan sampaikan juga update sampai dengan beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Saham Garuda masih bergerak di level 64. Kita bergeser ke grafis selanjutnya, pergerakan saham Garuda dalam beberapa bulan terakhir di perdagangan Januari masih bergerak di level 204. Kemudian saham Garuda ini lebih cenderung mengalami tekanan yang cukup dalam di Februari 99, di Maret di 88, April di 77, dan Mei di 61. Bahkan di beberapa bulan terakhir, saham Garuda sempat menyentuh ke level terendahnya di level 50-an, di 51 dan 52. Kemudian di perdagangan Juni, Garuda bergerak kembali di level 64. Ini pasca dari suspensi dicabut oleh Bursa Efek Indonesia beberapa waktu yang lalu. Kita akan coba lihat juga dari sisi valuasi ke grafis selanjutnya pemirsa. Kita akan coba lihat dari beberapa indikator yang ada. Dari posisi price to earning ratio-nya minus di 0,90 kali, PSR di 0,16 kali, PBV-nya price book value ratio dari Garuda minus di 0,25 kali, sementara VCFR minus di 4,07 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.